Hikayat Patani. Terdapat suatu kisah yang menceritakan tentang seorang raja berasal dari kota Maligai, bernama Payatukerut Mahajana. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang dinamainya dengan Payatu Antara. Payatu Antara menjadi raja menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Lalu, ia mengganti namanya dengan Payatu Nakpa. Selama menjadi raja, ia senantiasa pergi berburu. Pada suatu hari, Payatu Nakpa mendengar bahwa di daerah tepi laut mempunyai banyak hewan untuk diburu. Di hadapannya terdapat banyak patih. Ia pun berkata, "Aku mendengar bahwa di daerah tepi laut mempunyai banyak hewan untuk diburu," kata raja. "Benar, Baginda. Saya pun mendengar kabar seperti itu," jawab sang patih. "Jika demikian, kerahkanlah seluruh rakyat kita. Besok kita akan pergi berburu ke tepi laut itu," titah sang raja. Keesokan harinya, sang raja menitahkan orang untuk pergi melihat jejak rusa. Orang tersebut menyampaikan bahwa di hutan terlalu banyak jejaknya. Maka keesokan paginya, mereka memasang jaring dan jerat. Semua rakyat pun masuk ke dalam hutan tersebut. Perburuan itu dimulai dari pagi hari hingga menjelang malam. Namun, mereka tidak mendapatkan satupun hewan buruan. Raja sangat bingung, sehingga ia memerintahkan untuk melepas anjing burunya. Anjing tersebut pun dilepas, dan setelah 2 jam lamanya, mereka mendengar anjing tersebut menggonggong. Raja pun menghampiri anjingnya dan berkata, "Apa yang ditemukan oleh anjing tersebut?" tanya sang raja. Anjing ini melihat seekor rusa yang besarnya seperti kambing dan warna tubuhnya sangat terang. Tetapi rusa tersebut berlari dan menghilang, jawab sang patih. Setelah mendengar jawaban sang patih, raja bergegas untuk mencari rusa yang dimaksud. Dalam pencariannya, ia melihat sebuah rumah, lalu bertemu dengan pemiliknya. Lelaki pemilik rumah tersebut menceritakan tentang asal-muasal tempat yang terdapat rusa putihnya. Setelah mendengar cerita dari lelaki tersebut, raja tertarik untuk memindahkan negerinya ke sana. Dan selama 2 bulan, selesailah negeri tersebut, yang diberi nama dengan Patani Darussalam, yang berarti negeri yang sejahtera. Setelah beberapa tahun lamanya, Payatu Nakpa bertahta. Ia mengidap suatu penyakit, dan tidak ada satupun tabib yang dapat mengobatinya. Sang raja pun menitahkan untuk mengeluarkan pengumuman yang berisi, siapa yang bisa mengobati penyakit raja, maka orang tersebut akan diangkat menjadi menantu raja. Tak lama kemudian, datanglah Syekh Sa'id untuk mengobati penyakit raja. Akan tetapi, ia memiliki suatu syarat. "Baginda, hamba akan menyembuhkan penyakit Anda dengan satu syarat," kata Syekh Sa'id. "Syarat apa yang engkau ajukan?" tanya sang raja. "Apabila Baginda sembuh, maka Baginda harus menganut agama Islam," jawab Syekh Sa'id. Raja pun menyetujuinya. Setelah 7 hari lamanya diobati, akhirnya sang raja sembuh. Tetapi raja melanggar janjinya tersebut. Ia enggan untuk menganut agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya, raja mengidap penyakitnya lagi. Lalu raja meminta Syekh Sa'id untuk mengobatinya, dan raja berjanji akan menganut agama Islam. Dengan kemuliaan hati Syekh Sa'id, raja pun diobati. Setelah 2 bulan lamanya, raja pun sembuh. Akan tetapi, lagi dan lagi raja melanggar janjinya. Setahun setelahnya, raja mengidap penyakit tersebut lagi, bahkan lebih parah. Ia memanggil Syekh Sa'id untuk mengobatinya, tetapi Syekh Sa'id ingin benar-benar raja menepati janjinya. Jika tidak, raja tidak akan diobati lagi oleh Syekh Sa'id. Setelah 20 hari lamanya diobati, akhirnya raja sembuh dari penyakitnya. Kemudian,
Raja memanggil Syekh Sa'id untuk mengajarinya menganut agama Islam. Raja diajarkan membaca kalimat syahadat, dan Syekh Sa'id mengganti nama raja dengan Sultan Ismail Shah Zilullah fil Alam. Dan ketiga nama anaknya pun diganti agar semakin terasa sempurna keislamannya. Raja berniat menghadiahi Syekh Sa'id dengan harta yang banyak. Namun Syekh Sa'id menolaknya. Ia hanya ingin pulang ke negeri pasainya. Tidak lama setelah itu, banyak rakyat yang menganut agama Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun demikian, raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.